Jadi banyak yang bilang tuh bisnis ini tuh bisnis esek-esek lah. Anjir. Bisnis mesum. Gila emang netizen Indonesia. Oke. Siap. Oke, hai guys, welcome back to Jakarta Uncensored. Gue Calvin Ray. Gua Cepi Dan hari ini kita lagi jalan-jalan nih ke Cikarang. Dan di sini tuh kita lagi di mana tempatnya? Kamera Coffee. Nah, hari ini kita kedatangan siapa nih? Mas Akbar. Wih. Welcome Mas Akbar. Nah, Mas Akbar itu sebenarnya siapa sih? Jadi gua ini sebagai apa ya? Asal leader lah di Indokadel gitu. Nah, Indo Kadel tuh namanya Indo Indonesia Kadel Club. Iya, betul. Itu kayak gimana tuh? Jadi Indokadel tuh jasa layanan curhat dan berpelukan gitu. Kayak lebih kayak temen lu mau curhat ke orang dan butuh temen gitu. Dan nanti di akhir sesi ada sesi berpelukannya gitu. Oh, bukan dari awal berpelukan. Oh, gue tuh kebayangin gitu Mas dengan Indo Kadel. Gue dateng peluk langsung. Oh, bukan gitu. Bebas lu nya aja. Tapi lebih enak awal curhat dulu, lu ada masalah apa gitu kan, apa yang mau lu ceritain, terus habis itu nanti boleh dapat pelukan. Tapi gue tanya lu nih, kalau Indo Kadel itu kayak gue boleh cewek cowok atau cowok doang? Oh, nah ada aturannya nih. Ya. Ada aturannya. Gak bisa modus. Kalau di Indokadel sendiri itu nanti di bawah 10 tahun, nanti itu dengan gender yang bebas. Oke. Kalau di atas 10 tahun nanti dengan gender yang sama. Dan itu prosesnya tuh kayak kita kayak Gojek gitu, kayak kita Gojek. Lima rating. Gak gitu. Kayak lu pesen istilahnya ngomongnya apa sih itu kadler kan? Kadler profesionalnya. Kadler profesional itu dia yang datang atau lu harus datang ke kantor lu? Jadi nanti di Indokadel sendiri bisa dua pemesanan ya. Yang pertama nanti bisa visit home. Jadi lu nyantai aja di rumah nih. Nah nanti bisa datang kadel profesionalnya. Kalau enggak nanti si klien bisa datang ke tempat kami. Dan in take away berarti ya? Yes. Nah tapi kalau misalkan ke rumah gitu, lu ada kayak preventifnya gitu untuk menjaga keamanan dari profesional kadler gitu. Kayak misalkan pakai web, yang pesan cewek, tapi kan pas nyampe rumah cowok gitu. Itu kan harus diklarifikasi. Pengalaman pakai Tinder aja. Klarifikasi apa namanya? Di verify. Ada kok nanti di form pendaftaran kami itu ada harus masukin nomor KTP, terus identitas orang yang mau pesen kayak gitu. Formnya lengkap banget sampai lu kenapa harus milih Indokadel gitu. Lu ceritain permasalahan lu di situ. Tapi bro, kalau misalkan kayak pelukan gitu, apa bedanya gue peluk sama orang tua gue atau kan kayak misalkan kayak pacar gue gitu kan bisa cerita juga. Pasti ada value beda lah. Kayak misal lu mau curhat nih sama temen lu, sama cewek lu apa sama saudara lu, pasti ada judgement lah paling. Setiap orang kan berhak bercerita tentang apapun tanpa ada judgement kan. Kalau lu cerita sama temen lu, lu kok gitu sih, lu kok gini sih gitu. Reaksinya itu yang kita mau bangun malah Justru bikin down orang. Benar. Karena kalau pasangan juga belum tentu jujur ke satu sama lain ya mungkin. Gak bisa open-open banget. Benar juga. Lu mulai bisnis ini tuh apa yang jadi trigger sih? Sebenarnya gue ini dari keluarga broken home. Bokap nyokap udah pisah sejak gue SD. Gue SD tuh udah gak pernah lagi ketemu sama bokap gue, gak pernah kontak-kontakan. Pengen cerita, pengen curhat, bingung mau ke siapa gitu kan, ke bokap gak bisa. Membantu akhirnya. Nah di sisi lain gue tuh kerja di pendidikan anak kebutuhan khusus gitu. Nah di situ ada layanan psikologi juga. Nah gue tuh nemuin kasus-kasus anak kayak kasus bullying, terus anak-anak yang senior junior kayak gitu dia sampai down banget, nangis sampai sakit-sakitan. Terus ada anak yang kasus broken home sama, terus ada anak-anak yang dia, nah ini yang lebih menarik nih, dia tuh dulu waktu TK dia kena ditoyor-toyor gitulah sama missnya. Kok bisa? Gara-gara dia nggak bisa baca lah, belum bisa nulis yang bener. Nah itu tuh sampai dia kerekam di dalam mindset dia. Akhirnya dia gede, terus dia pindah-pindah sekolah gara-gara dia ada perilaku yang emang rada nggak umum pada anak-anak di umurnya. Apa tuh?
Dia tuh sampai ngegamparin miss-nya sendiri. Ternyata dia itu terdiagnosa intellectual disability. Apa tuh bro? Itu apa tuh bro? Kita nggak familiar ya. Dari Jadi- bahasanya mungkin ya. Ya, intellectual disability itu anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata. Dia physically nggak kelihatan anak-anak special need. Jadi mungkin karena dia nggak ngerti belajar, miss-nya tuh awal kesel ya. Iya, kesel. Terus miss yang TK ini ditoyor-toyor anaknya. Lu bego banget gitu. Nah, si anak ini jadi takut. Selama ini lu bikin Indokadul ini kan, lu ada nggak sih kritikan pedas dari netizen? Banyak banget, Banyak ya. banyak banget. Awalnya itu ini kan gua posting di story IG, gua tag Bang Eza tuh, kayak di vlogger. Nah, Di repost lah sama Bang Eza. Akhirnya rame banget Viral, itu iya, kayak iya. viral kan. Akhirnya dihapus tuh selang beberapa jam. Dia pindah ke Twitter. Di Twitter dia nanya nih Bang Eza, kira-kira lamaran kerja kayak gini bener gak sih gitu. Pas itu gua open lamaran lu gimana? we are hearing toddler profesional. Cuman kan di Indonesia ini emang belum, masih asing lah. Di luar negeri kan udah banyak profesi kayak gini. Profesional kantor. mungkin badan lu harus soft kali ya. Harus Nggak bisa vocable, terus. harus Iya, vocable. iya. Perlu kayaknya kita ada skillnya aja. Nah akhirnya tuh banyak komen-komen netizen yang sampai 700 komentar gitu. Gak berani ngebaca sendiri gua takut down dulu. Apa kira-kira komen-komennya? Jadi banyak yang bilang tuh bisnis ini tuh bisnis esek-esek lah. Anjir. Bisnis mesum. Gila emang netizen Indonesia kan. Sekali ya, tidak Parah. Padahal gue bikin kayak gini tuh tulus gitu, pengen ngebantu orang-orang. Ada dari psikolog yang kira, ini nggak pernah belajar kode etik psikolog nih, gitu. Dikira gue backgroundnya psikolog gitu. Nah, tapi lu nggak ada background psikolog? Enggak, gue anak industrial engineering. Jauh amat. Jauh banget bro. Lu mau curhat tentang apapun, cerita tentang apapun tanpa ada judgement di Indokadul. Mereka juga profesional ya? Ya pasti lah. Ya bakal cepu mungkin ya kalau kayak temen mungkin ya. Karena kan beda sional ya? Iya bener sih. Gua misal gua cerita ke dia nih ya. Kenapa gua sih? Karena lu toa. Lu cerita ke dia cerita ke orang lain banyak. Jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi ke semua orang ngomongnya. Itu kebanyakan sih teman-teman kayak gitu sih. Emang kan kurang ajar. Nggak remeh bener. Salah apaan sih gitu doang? Iya kadang begitu loh. Apalagi gue cerita yang serius kan. Iya. Nggak, justru kalau lu serius, gue serius juga. Yang bener. Iya. Nah tuh kalau misalkan kan banyak nih sekarang orang tua tuh yang nggak aware ternyata anaknya tuh kebutuhan khusus. Itu tuh kayak gimana sih lu bisa lihat gitu misalnya? Yang pertama sih kontak mata ya. Kalau autism itu kalau misal anak lu nanti udah 2 tahun nggak ada kontak mata, itu udah harus curiga sih. Itu apa yang harus dilakukan sih sama orang tua yang itu? Yang pertama sih penerimaan ya. Kalau orang tua nggak menerima, Itu namanya. harus terima dulu. Jahat. Ketika si orang tua ini udah nerima, baru bisa dia ngembangin si anak ini gitu. Dia mulai sekolah, mulai terapi. Misalkan lu punya anak kebutuhan khusus tapi pengen sekolah normal, kasihan anaknya atau tetap masih biasa gitu? Kalau menurut gua sih kasihan si anaknya ya. Balik lagi sih ngelihat si anak ini seperti apa kondisinya. Kalau anak ini emang bisa ngikutin dengan sekolahan umum, silakan aja. Tapi kalau semisal anak ini nggak mampu, jangan dipaksa. Biasanya ego dari orang tua itu yang Anaknya normal gitu kan. Iya, ngelihatnya Nggak mau terima basically gitu ya. normal, tapi dia ternyata hiperaktif banget atau gimana gitu kan, dia nggak tahu. Nah kalau misalkan OCD, Iya, kayaknya ada nih. Iya. Siapa nih sebenarnya? jadi gue punya teman. Ya, Gua oke. punya teman. Gimana sih? Terus Itu sangat-sangat kebersihannya benar-benar dijaga. Sampai gue duduk nih di sofanya dia. Terus dia kayak gue udah diri, dia ambil tisu basah, dilapin aja sofanya. iya, Ada. emang gitu. OCD Aneh emang sih, kayak gitu. Aneh. Aneh sih, lumayan. Itu gimana? Coba bisa diceritain seorang teman gue ini. Gue nggak tahu gue punya OCD apa enggak. Cuma gue tuh pengen semuanya tuh bersih. Kayak misalkan sekarang gue naruh HP di sini itu gue ngerasa nggak kotor gitu sebenarnya. Coronavirus sekarang tuh gue ngerasa malah orang-orang jadi enak gitu. Gue di kantor ada Hand sanitizer gratis itu kan dikasih, ya udah kayak jadi. Dulu lu soalnya di mobil Sabtu Detol gitu ya. Jadi Serius? dia soalnya kalau ambil bisa bayar parkir, dia tuh kayak megang duit gini. Udah kasih, udah ambil langsung Detol. Nggak bisa gue minta dia yang bayar. Dia paling mahal keluarin duit.
Tapi lu ngerasa keganggu gak sih dengan OCD itu? Ganggu lah bro, kayak misalkan gue naik Gojek aja kadang-kadang gue jadi ngerasa helmnya kotor, jadi gue males gitu. Dulu sih, sekarang udah enggak. Kalau dibilang penyakit sih enggak ya. Tapi mungkin yang lebih paham nanti psikolog kayak. Iya, gue nggak mau soto juga, gue nggak tahu gue bilang. Dia juga ada trauma aneh loh bro. Trauma apa nih? Jadi dia kalau makan itu selalu disisain sendok terakhir. Sisain sendok terakhir. Sendok terakhir. Kalau dendam nih gue lihat dia. Udah nggak apa-apa dong. Kenapa yang sendok terakhir nggak Jadi dimakan? itu ceritanya dulu gue pernah makan mie kan, terus gue pernah makan sampai mau habis, terus pas terakhir gue sendokin ada lauk. Wah. Jadi pas gue Jijik kecil, gitu gue ya? jijik, itu gue udah jijik banget. Jadi saat gue makan makanan yang lain tuh, gue sekarang mindset gue kalau gue sisain tuh itu bagian yang kotor gitu. Itu di otak gue doang, sama makan es krim pun gue sisain dikit gitu. Oh. Ya gitulah, aneh emang udah. Nah kalau lu dari aktivis lu tuh di bidang apa sih tuh? Gua aktivis disabilitas. Jadi gua ngasih seminar nih ke kayak misal ke posyandu, ke sekolahan-sekolahan. Gua ngasih pengetahuan tentang kebutuhan terapi untuk anak itu kayak gimana, terus ciri-ciri anak kebutuhan khusus itu kayak gimana. Oke. Misalkan dia OCD dan tadi itu traumanya, apa penggolongannya dengan anak kebutuhan khusus? Apakah dia Enggak termasuk. Lu yang terlalu lebay. Enggak. Kalau anak kebutuhan khusus tuh banyak ya, ada anak autism, Down syndrome, terus ada tunarungu, tunanetra. Rungu itu dengar? Iya. Terus? Tunagrahita. Oke, jadi ini tuh serius guys. Iya, ini bisnis beneran. Ini bisnisnya tuh beneran. Jangan ada lagi Buat komen-komen seperti tadi. nolongin orang-orang yang mungkin lu ngelihat kayak ini kayak bisnisnya nggak bener. Gue juga nggak butuh kok, gue punya temen. Iya. Tapi belum tentu orang-orang tuh lebih seberuntung kayak lu. Banyak orang-orang yang nggak tahu mau gimana cara melampiaskan perasaannya, cerita ke siapa. Banyak orang nggak seberuntung itu. Dan ini jadi beneran. Thank you banget sama Bro Akbar. Ini tuh Dan bikin Indo Kadel tuh. Jangan disalahgunakan ya, ini bukan buat cari cewek, cari cowok. Tuh. Ini buat relief stress lu. Psychological needs ya? Apa sih ngomongnya tuh bahasanya? Kalau psikolikal. Ya itulah. Kan lu tahu bahasa Inggris gue jelek. Mungkin kalau misalnya ada psikolog-psikolog yang mau membantu bisa ditambahin di komen. Nah buat temen-temen nih, cowok tuh kan biasanya kan gengsi kan. Lu punya mental health issue tuh sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Normal. Jangan kayak gengsi ngerasa gue cowok, gue bisa selesai sendiri. Nah jadi buat orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus tuh harus lebih dikasih perhatian lebih. Jangankan mereka yang kebutuhan khusus, kayak kita aja bisa dibully, bisa stres. Coba apalagi mereka yang lebih membutuhkan perhatian kita. Jangan di reject, jangan ditolak, jangan ditelantarkan. Dan selanjutnya juga orang tua tuh harus lebih aware sama yang namanya mental health. Sebenarnya di Indonesia kan, apalagi buat cowok itu kan cowok. Kalau ada masalah tuh pasti orang tua atau teman-teman bilang, ya lu cowok lu man up lah, jangan cengeng lah gitu. Sebenarnya Gak cowok segampang juga itu ya. Gak segampang punya itu. hak dong buat sedih, buat stres. Jangan dianggap wah ini jadi kayak cewek atau gimana gitu. Jangan terbeban dengan gender ya. Tapi sekarang mungkin udah lumayan lebih baik ya awareness soal mental health, karena dari teman-teman gue sendiri udah banyak yang mulai terbuka gitu pengen cerita, dan ternyata teman lainnya juga ngalamin hal yang sama. Intinya itu, jangan sampai lu lagi marah, lu lagi stres, terus pikiran lu pendek, minum ke ngobat. Nah itu ngobat tuh hati-hati. Karena gampang banget kalau ditawarin temen ya. Nah, lu harus pilih temen tuh kalau udah stres. Nah itu juga bahayanya ya. Iya. Dia malah ditawarin kan, customer nih gitu. Customer Iya. nggak menyelesaikan masalah. Bener banget. Orang tuh kenapa sih awam dan takut untuk ke psikolog? Lu ke psikolog gak gila anjir. Sebenarnya orang masyarakat umum kan pasti tanya lah, lu ke psikolog ngapain gitu kan? Pasti ditanya-tanya. Cengeng banget sih bro, ngapain sih lu ke psikolog? Sebenarnya nggak ada masalah, Iya. itu nggak ada masalah, lu nyelesain masalah lu gitu kan. Cuman masyarakat masih pandangan lu ke psikolog lu dikira gila lah, lu dikira apa sih. Oke, thank you banget lo udah nonton dari kita dari awal ya. Iya. Thank you juga buat Mas Akbar udah mau datang. Dan untuk Indo Kadel itu kapan rilisnya? Gue rencana di bulan April, tapi nggak tahu juga nanti di bulan April apakah bisa karena masih banyak PR nih. Sebenarnya gue develop ini tuh butuh banget modal yang sangat besar gitu loh. Jadi buat nanti teman-teman kalau nggak investor-investor yang di luar nanti Boleh. Dan juga Instagramnya nanti kita taruh di bawah Iya. buat kalau teman-teman yang mau ngeliat ngikutin perkembangannya bisa dicek di Instagramnya. Oke. Oke, thank you guys. Thank you guys. Nonton. See you next time. next. Ada yang virgin, ada yang udah enggak.
Maksudnya? Maksudnya apa nih? Terus saya kalau mikir kejauhan kayak. Gimana ya? Tolong kasih pencerahan sama saya dong. Depend soal yang mana. Oh. Ngerti nggak Cep? If there is a hole, there is a way.